Hujan gerimis mengguyur pelan sejak senja, seolah langit tak kuasa menahan duka yang belum selesai. Di desa Kramat Watu, malam Midodareni bagi seorang calon pengantin bukan sekedar adat. Ia adalah malam batas. Malam di mana seorang gadis benar-benar melepaskan jiwanya untuk dunia lain sebelum menyerahkan tubuhnya kepada dunia ini. Larasmi Widiantara berdiri di depan cermin besar warisan nenek buyutnya. Cermin itu berbingkai kayu jati, dipenuhi ukiran wajah-wajah kecil dengan mulut menyeringai. Ada 7 wajah, selalu 7. Dan malam ini, satu wajah di sisi kanan bawah retak. Larasmi mengenakan kebaya beludru merah marun. Rambutnya disanggul dengan puspa melati yang melingkar di ubun-ubunnya. Matanya berkabut, bukan oleh haru, tapi oleh takut yang ia simpan sendiri, berlapis-lapis, seperti batik tua yang dipendam tanah basah. "Anakku, cantik seperti Nyai Raras dulu," bisik Usari, ibunya dari balik pintu. Larasmi tak menjawab, ia hanya menatap cermin. Ada bayangan lain di sana, bayangan wanita berbaju pengantin, tapi wajahnya tak punya mata, hanya rongga gelap dengan cacaran darah yang menetes perlahan ke kebaya merahnya sendiri. Ia berkedip, bayangan itu hilang. Pukul 19:03, gerbang rumah dibuka. Para tetua desa datang satu persatu. Mereka duduk di pendapa dengan wajah dingin. Beberapa menggigit bibir, seolah menahan tanya yang selama ini dikunci. Larasmi memperhatikan dari balik tirai. Ia tahu mereka tak datang untuk mengucapkan selamat. Mereka datang untuk memastikan, untuk mengawasi, untuk melihat apakah malam ini gadis Widiantara itu akan tetap hidup sampai matahari esok. Sudah 3 kali ia bertunangan. Sudah 3 kali pula calon suaminya tewas mengenaskan. Aryo, tubuhnya terpotong jadi 3 bagian di rel kereta. Polisi bilang bunuh diri, tapi kenapa potongannya tertata rapi seperti sesaji? Bima, tubuhnya ditemukan tenggelam di danau dengan mulut penuh kelopak mawar merah. Satya, terakhir, ditemukan tergantung di rumahnya sendiri dengan tubuh menggantung membentuk huruf aksara Jawa kuno, Ma. Malam ini, Yuda Brajamusti, lelaki yang keras kepala dan tampak tidak percaya tahayul, bersikeras menikah dengannya. "Apapun yang menempel padamu, Ras, aku siap lawan. Kita akan nikah besok, biar ku tebus semuanya," katanya sore tadi. Tapi saat berkata itu, ia seperti berbicara pada sesuatu di balik tubuh Larasmi. Sesuatu yang hanya ia lihat. Pukul 21:45, ketukan di pintu depan, pelan, rapi, 3 kali. Bu Sari membuka. Sebuah karangan bunga melati tergantung di paku pintu. Di tengahnya, secarik kertas lontar tua berbau anyir, bertuliskan aksara Jawa yang samar. "Sesaji penganten terakhir." Di bawahnya tetesan darah masih hangat, masih menetes. Pukul 23:10, angin bertiup dingin dari arah barat. Di rumah Larasmi, semua lampu dimatikan. Ini bagian dari adat. Calon pengantin perempuan harus tidur dalam gelap malam Midodareni, agar ruh leluhur bisa memandikan jiwanya dan membuka jalan menuju pelaminan esok hari. Tapi Larasmi tak tidur. Ia mendengar tangisan lelaki dalam, serak, penuh luka dari balik cermin. Cermin itu kini tak memantulkan dirinya. Ia memantulkan kamar pengantin yang lain, dipenuhi bunga melati mati. Kamar itu merah, berdinding darah, dan di ranjang sesosok perempuan tak bermata tengah menangis dengan gaun pengantin compang-camping. Tangisannya sama dengan suara itu. "Ras!" Suara dari belakangnya. Larasmi menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin memantulkan sesuatu lain. Yuda tersenyum, tapi dengan mata hitam legam.
dan darah mengalir dari bibirnya. Besok aku akan jadi suamimu, tapi kau harus tahu siapa sebenarnya yang akan duduk di pelaminan bersamamu. Pukul 00:01 dini hari. Gagak hitam menabrak jendela kamar. Larasmi terlonjak. Darah burung itu berceceran di kaca. Ia mendekat, dan di balik darah itu terbentuk huruf seperti tulisan dari jari tak kasat mata. Sira dudu manungso nanging sesaji. Jantung Larasmi berdetak kacau. Di luar kamar, gamelan dari arah pendapa mulai berbunyi sendiri. Padahal tak ada penabuh. Nada-nadanya tidak sesuai. Suara sinden terdengar mengalun lirih, seperti suara nenek-nenek yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Tuli-tuli putih penganten ngidak getih. Larasmi tak kuasa menahan tangisnya. Tangis yang bukan dari rasa takut, tapi dari rasa sadar bahwa mungkin benar dirinya bukanlah manusia, dan besok ia bukan akan menikah, tapi dikurbankan. Hujan turun lebih deras pagi itu, seperti langit tahu ada sesuatu yang akan terbongkar. Embun di daunan tidak sempat kering sejak malam Midodareni. Angin membawa bau basah tanah, bercampur harum melati yang anehnya menyengat, menusuk sampai ke tengkuk. Larasmi duduk di dapur, memandangi ibunya, Bu Sari, yang tengah menumbuk bumbu rawon. Tangan ibunya cekatan, tapi wajahnya pucat pasi, seolah seluruh tenaga terserap oleh malam yang baru saja berlalu. Bu, kata Larasmi pelan, aku mau ke rumah Mbah. Bu Sari berhenti, lesung tak lagi berbunyi. Ngapain kamu ke sana? Aku cuma mau lihat-lihat, sudah lama kosong dan aku ngerasa ada yang manggil aku dari sana. Bu Sari memalingkan wajahnya. Ada genangan air di matanya, tapi ia hanya menjawab lirih. Rumah itu sudah lama dikunci. Kunci terakhir dibawa almarhum bapakmu. Larasmi tak menjawab. Ia tahu Bu Sari bohong. Semalam saat ia terbangun karena suara gamelan misterius, ia melihat ibunya berjalan melewati halaman belakang sambil membawa lampu minyak dan kunci bundar. Ia mengikuti dari jauh, dan dari balik jendela tua itu, ia melihat ibunya bersimpuh di depan altar. Rumah itu berdiri di ujung pekarangan, terhalang pohon sawo tua yang daunnya hampir tak pernah rontok. Bangunannya berbentuk joglo kuno, dengan dinding dari kayu berlumut dan atap yang nyaris runtuh. Tapi meski tua, rumah itu tidak hancur, justru seperti utuh dalam bentuknya yang menyeramkan. Kunci pintunya dingin. Saat Larasmi menyelipkan anak kunci yang ia curi dari kamar ibunya semalam, ia merasa seperti membuka peti kutukan. Suara engsel pintu seperti erangan. Begitu pintu terbuka, aroma kemenyan dan minyak cendana tua menyeruak, bercampur bau besi karat. Di tengah rumah, di balik tirai kain mori, tampak satu ruang tertutup. Langkah Larasmi pelan menyusuri ruangan demi ruangan. Banyak foto lama tergantung di dinding. Wajah-wajah keturunan keluarga Widiantara. Semuanya perempuan, semuanya tampak bahagia, tapi mata mereka seakan menatapnya. Dan setiap mata itu punya satu kesamaan. Bekas garis hitam halus di pelipis kiri, jejak darah leluhur. Ruang terlarang itu terkunci, tapi tak ada gembok. Hanya sebuah paku besi menancap di pintu dengan benang merah melilit. Larasmi menghela nafas. Saat ia cabut paku itu, angin mendesir kuat. Ruangan terbuka. Di dalamnya suhu turun drastis. Larasmi menggigil. Ruangan itu dipenuhi sesaji kering. Ada kepala ayam dibungkus kain kafan. Ada dupa yang menyala sendiri. Dan di ujung ruangan, sebuah altar kayu, tempat persembahan dengan patung kuno berdiri tegak. Patung itu tak seperti dewa Hindu atau arca Buddha. Ia menyerupai manusia, tapi bertanduk. Wajahnya menunduk, mulutnya sedikit terbuka dengan lidah menjulur dan darah kering menetes dari ujungnya. Di bawah patung, sebuah meja kayu penuh debu. Di atasnya tersimpan satu benda tua, berbalut kain merah tua. Sebuah
kitab kulit kerbau dengan ukiran Laras Widiantara tahun 1902. Larasmi membuka kitab itu perlahan. Tulisan tangan di dalamnya tergurat dengan tinta hitam. Sebagian sudah pudar, sebagian masih sangat jelas. Kata-katanya seperti mantra. Pada tahun ini, malam purnama keempat, aku berikrar dengan darahku dengan makhluk penjaga batas demi kemakmuran dan keselamatan garis darah Widiantara. Setiap 33 tahun, satu anak sulung perempuan dari keturunanku harus menjadi pengantin sang penjaga, pengantin dari sosok makhluk. Jika perjanjian dilanggar, kutukan akan meluas, darah akan ditagih, jiwa akan diambil. Larasmi menutup mulutnya, matanya melebar, tangan gemetar. 33 tahun lalu adalah tahun kelahiran Bu Sari. Tapi ibunya bukan anak sulung, ibunya anak kedua. Itu berarti, ya, Larasmilah yang ditagih. Ialah pengantin sesungguhnya. Pantesan 3 kali menikah, ada yang gak suka. Ternyata Larasmi sudah akan dijadikan pengantin dengan sosok makhluk pemberi kejayaan sang leluhur. Langit tiba-tiba gelap, seperti mendung merayap hanya di atas rumah itu. Larasmi berlari keluar membawa catatan itu dalam pelukannya. Tapi di ambang pintu, ia melihat ibunya berdiri. Wajahnya penuh air mata. "Kamu buka ruangan itu?" bisiknya. Larasmi mengangguk pelan. "Ibu, kenapa gak pernah cerita soal ini?" Bu Sari menunduk. "Karena aku pikir bisa kulindungi kamu. Aku pikir aku bisa gantiin kamu." "Apa maksud ibu?" "Ibu, semalam aku coba lakukan pemindahan ritual. Aku baca mantra pembatal, tapi ternyata ibu terlalu lemah, Dok. Penjaga itu sudah milih kamu. Dia tidak mau yang lain." Larasmi terduduk, nafasnya berat. Suara angin makin keras. Daun-daun berterbangan seperti dijentikkan tangan tak terlihat. Bu Sari memeluknya. "Bapakmu dulu mencoba kabur dari takdir ini juga. Makanya dia meninggal misterius. Bukan karena jantung, tapi karena ia sembunyikan kunci ruang itu dariku." Malam harinya, Larasmi tak bisa tidur. Buku catatan itu diletakkan di meja, tapi seolah memanggil. Saat ia akhirnya terlelap, ia pun bermimpi. Ia mengenakan gaun pengantin, berwarna putih tulang. Gaun itu basah, seperti baru direndam dalam air keruh. Ia melangkah ke pelaminan yang aneh. Tak ada musik, tak ada tamu, hanya lautan asap dan kembang mayat. Di kursi pelaminan, bukan Yuda yang duduk menantinya, tapi sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah tertutup kain kafan, tangan panjang penuh darah, dan leher yang menyemburkan asap hitam dari lubang terbuka. Makhluk itu menggenggam tangannya erat sampai jari Larasmi patah dan berdarah. Tapi ia tak bisa lepas. Ia tak bisa berteriak. Lalu terdengar bisikan di telinganya. "Kamu sudah dipilih. Kamu tumbal terakhir. Setelah kamu, batas akan tertutup. Tapi jika kau melawan, darah keturunanmu akan habis." Larasmi terbangun dengan teriakan. Seluruh tubuhnya basah, tapi bukan keringat, melainkan air mawar. Dan di atas meja, catatan tua itu terbuka dengan sendirinya menampilkan satu kalimat yang kini terukir seperti baru. "Sesaji tumbal terakhir tidak boleh jatuh cinta. Jika ia mencintai manusia, cinta itu akan menjadi darah." Sementara itu, menjelang hari pernikahan dengan Yuda, Larasmi merasa ada sesuatu yang berubah pada Yuda. Perubahan itu bukan semata karena tekanan acara atau kecemasan biasa menjelang ijab kabul, bukan juga karena capek atau stres. Ini lebih dalam, lebih gelap. Sejak 2 hari yang lalu, Yuda sering melamun di bawah pohon sawo yang berdiri angkuh di pekarangan rumah keluarga Widiantara. Ia menatap batangnya lama, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kadang ia bicara sendiri, pelan, tapi Larasmi sempat dengar 1-2 kata. "Pengampunan, penebusan."
Awalnya Larasmi pikir itu hanya gumaman orang yang kebanyakan pikiran. Tapi malam tadi, ia memergoki Yuda, berdiri di ruang tengah, memandangi tempat persembahan atau altar tua yang bahkan belum pernah ia tunjukkan kepadanya. Bagaimana Yuda tahu letaknya? Dan mengapa ia tahu cara membuka tirai kain mori itu? Yuda tidak panik saat Larasmi memergokinya. Malah ia berkata, "Kita tak bisa lari dari garis darah, Ras. Tapi kita bisa memutusnya kalau berani." Hari siraman tiba, langit tampak terang, tapi angin bertiup ganjil, membawa hawa yang tidak biasa, sejuk tapi menusuk. Siraman dilakukan di halaman belakang, tempat kembang 7 rupa ditebarkan di atas tikar pandan, dan kendi tembaga disiapkan dengan air bunga dari 7 sumber. Bu Sari memimpin prosesi. Tangannya gemetar sedikit saat menyiramkan air pertama ke ubun-ubun Larasmi. Larasmi hanya diam, memejamkan mata, mencoba merasa bahagia. Tapi saat kendi keempat diangkat, semua orang berteriak. Air di dalam kendi berubah, bukan lagi air bening beraroma kenanga. Air itu merah, darah, kental, hangat, dan mengalir ke tubuh Larasmi, membasahi kain jarik dan tubuhnya sampai ia menggigil. Aroma amis menyengat. Yuda segera menarik Larasmi mundur. Semua keluarga panik. Tapi saat mereka membuka kembali kendi itu, isinya kembali bening, seperti tak terjadi apa-apa. Hanya Larasmi yang tahu. Ia mencium bau darah itu langsung di kulitnya, dan ia yakin bukan halusinasi. Malam itu Larasmi duduk memeluk lutut di dalam kamarnya. Rambutnya masih setengah basah. Semua orang di rumah seperti menghindarinya. Bahkan Bu Sari pun hanya diam sepanjang malam. Pukul 2 dini hari, terdengar ketukan di jendela. Larasmi membuka tirai dan menemukan wajah tua Mbah Rekso, dukun desa, memandanginya dari balik kaca. "Anak Widiantara, bukakan pintu," ucapnya pelan. Mbah Rekso dikenal sebagai orang sepuh yang tak sembarangan keluar malam. Tapi malam ini, ia datang dalam balutan jubah hitam dan kain ikat kepala warna tanah. Wajahnya serius. Ia duduk di lantai kamar Larasmi, dan membakar selembar daun kelor di atas lilin kecil. "Asap ini untuk mengusir yang suka nguping makhluk dari sana," gumamnya. "Bah, kenapa datang ke sini, Bah?" tanya Larasmi lirih. "Aku sudah lama tahu soal garis darah keluarga kalian. Tapi aku diam karena dulu bapakmu sempat datang padaku, meminta membantu membatalkan perjanjian itu, memutusnya." Larasmi terhenyak. "Ayahku?" Mbah Rekso mengangguk. "Ya, tapi dia kalah karena ibumu tetap ngotot menjaga warisan ilmu dari Mbah Buyutmu itu. Ilmu yang makan tumbal, Ras. Dan kamu, anakku, kamu bukan manusia sepenuhnya. Kamu sudah menjadi wadah, dipilih sejak dari kandungan dan sekarang menginjak usiamu 33 tahun. "Wadah?" bisik Larasmi, suaranya tercekat. "Wadah buat leluhur lama yang ikat janji sama penjaga batas, sama makhluk pemberi kejayaan. Jika tumbal keempat yang jatuh di tahun ini tidak diberikan, ya wadahnya harus jadi pengantin. Dan kamu udah umur 22, umur sakral dalam garis Widiantara, setelah 33 tahun yang lalu." Larasmi membeku. Ia tak bisa bicara. Tapi Mbah Rekso melanjutkan, "Aku cuma bisa kasih satu saran. Lihat baik-baik calon suamimu. Dia bukan sembarang orang, bukan sembarang laki-laki." Keesokan harinya, Larasmi mengajak Yuda bicara di pendopo depan. Ia tidak sanggup menahan beban ini sendirian. Dan yang mengejutkan, Yuda tidak kaget mendengar semua itu. Bahkan ia menatap Larasmi dengan mata yang tenang, terlalu tenang. "Aku tahu, Ras. Aku tahu dari awal. Aku anak dari dukun yang pernah membatalkan pesugihan keluarga lain. Ayahku dibunuh waktu aku masih kecil. Tapi sebelum meninggal, dia sempat bilang akan ada seorang perempuan yang ditakdirkan jadi pengantin iblis, dan aku harus menyelamatkannya." Larasmi menatap Yuda. Maksudnya kamu mendekatiku karena..." "Bukan karena itu," tegas Yuda cepat. "Awalnya iya, tapi setelah aku kenal kamu, aku jatuh cinta, sungguh. Tapi cinta ini juga harus punya harga." "Apa maksudmu, Yuda?" "Sesuai perjanjian lama, tumbal keempat tidak bisa ditolak. Kalau tidak dikasih, maka perjanjian berubah, kan?
pengantin akan diambil, entah itu aku atau kamu. Larasmi menutup wajahnya. Tuhan, aku gak mau kehilangan siapa-siapa. Yuda menggenggam tangannya. Kita cari jalan lain, Ras. Tapi kalau tidak bisa, aku siap jadi tumbal keempat itu demi menyelamatkanmu. Malamnya Busari datang dengan wajah yang sangat pucat. Ia masuk ke kamar Larasmi dan langsung menangis di lantai. Aku salah, aku terlalu serakah, Ras. Semua yang kita punya sekarang, emas, tanah, uang, rumah ini, semua bukan berkah. Semua adalah tumbal, isaknya. Larasmi hanya bisa memeluk ibunya. Busari menatap Larasmi, matanya merah. Kamu harus kabur malam ini juga, Ras. Sekarang sebelum tengah malam, aku sudah siapkan semuanya untukmu. Naik ojek dari Pak Lekmu, lewat belakang, jangan bilang siapa-siapa. Larasmi ragu, tapi rasa takutnya lebih kuat. Ia hanya mengangguk dan bersiap secepat mungkin. Tapi ketika ia kembali ke ruang tengah dengan koper di tangan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Di langit-langit ruang tengah tergantung tali jarik coklat tua yang biasa digunakan saat siraman. Di ujungnya, tubuh Busari menggantung, kepala miring, rambut terurai menutupi sebagian wajahnya. Mulutnya menganga, mata terbuka lebar tapi berbalik ke atas. Tubuhnya masih bergerak pelan-pelan, berayun perlahan. Larasmi berteriak, suaranya mengaung, tapi tak ada yang datang. Lantai tempat ia berdiri dipenuhi darah, dan di tengah genangan itu tertulis dengan jemari atau kuku kata yang menusuk jantungnya. Pengantin telah dipilih. Angin malam berembus malas melewati sela-sela anyaman bambu rumah joglo tua milik Nyai Raras. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Larasmi. Tapi langit bahkan enggan memberi cahaya bulan. Gelap menyelimuti desa dan satu persatu lampu jalan padam sejak matahari tenggelam. Hening, terlalu hening. Desa pagar alas seperti mati. Tak ada musik gamelan, tak ada suara ibu-ibu bergosip. Tak ada suara anak-anak berlarian. Warga desa mengurung diri sejak berita Busari ditemukan tewas mendadak di kamar mandi dengan tubuh kaku, mata melotot, dan kulit membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Niat Busari untuk menyuruh pergi Laras gagal. Busari tewas, Laras tetap di rumah itu. Larasmi hanya duduk diam di depan cermin. Ia sudah berhias, mengenakan kebaya putih bersulam benang emas. Riasan wajahnya tampak sempurna. Namun mata itu, mata yang kosong seperti jurang. Semua sudah siap. Suara lembut Yuda terdengar dari balik pintu. Ia tak masuk. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Dan Larasmi bukan perempuan biasa. Larasmi mengangguk pelan lalu berdiri, kakinya berat, seolah tanah menarik tubuhnya ke bawah, tapi ia tetap melangkah. Joglo tua milik Nyai Raras itu berdiri angkuh di tepi kebun bambu. Bangunannya sengaja dibiarkan tak terjamah selama puluhan tahun. Malam ini untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, pintu utamanya dibuka. Di dalam ruangan telah dihias seadanya. Tak ada pelaminan, hanya selembar karpet merah usang yang dibentangkan di lantai kayu. 2 buah kursi kayu jati tua diapit meja kecil, tempat sesajen dan lilin-lilin kecil. Yang hadir hanya 5 orang. Yuda, 2 saksi dari kota yang tak Rasmi kenali. Seorang penghulu tua dan 1 perempuan tua asing berkerudung hitam yang sejak tadi hanya menunduk tanpa suara. Tak ada warga desa yang hadir. Tak ada keluarga, hanya sunyi dan aroma bunga taman yang terlalu menyengat. Mari kita mulai. Suara penghulu mulai menggema pelan, tapi jelas di tengah kesunyian. Suara itu bergema aneh di dalam joglo, seperti dipantulkan oleh dinding kayu yang menyimpan terlalu banyak cerita lama. Yuda menatap Larasmi, matanya sayu, tapi mantap. Tangannya dingin saat menyentuh tangan Larasmi, tapi genggamannya erat, seolah tak ingin melepaskan. Larasmi hanya menunduk. Ia pasrah, tapi di dalam dadanya bara kecil rasa ingin tahu terus membakar. Apa sebenarnya yang sudah dikorbankan selama ini, dan apa yang harus dilakukan agar semua ini selesai? Sampai kalimat akad baru mencapai setengah, terdengar suara bukan dari para saksi, bukan dari penghulu, dan bukan dari siapapun di ruangan itu, tapi dari bawah tanah, dari dasar joglo. Tangisan bayi, kecil, lirih, tapi jelas. Tangisan itu makin lama makin keras, menggema dari balik lantai kayu. Larasmi spontan menoleh ke bawah,
Tapi yang ia lihat hanya papan kayu tua berlumut. Tak ada celah, tidak ada lubang. Tapi tangisan itu seperti keluar dari dalam bumi. Saksi pertama langsung berdiri, ia mundur. Saksi kedua mengikuti, wajahnya pucat. Perempuan tua berkerudung hitam tiba-tiba menegakkan punggungnya dan mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tak Larasmi pahami. Nadanya berat dan terputus-putus, seperti sedang membaca mantra. Tapi justru saat itulah, satu persatu lampu minyak yang menyala di sekeliling ruangan padam. Sampai hanya tinggal satu. Dan saat lampu terakhir mati, gelap sempurna menelan semua. Suara tangisan bayi berhenti, tapi diganti oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Suara nafas berat panjang di belakang mereka. Yuda berdiri perlahan. Ia melepas tangan Larasmi lalu merogoh saku jas putihnya. Ia mengeluarkan selembar kertas tua, rapuh, seperti ditulis di atas kulit binatang, dan di atasnya tertera tulisan aksara Jawa kuno dengan bercak darah yang telah mengering. "Aku sudah tidak bisa menunggu," bisik Yuda lirih, tapi cukup keras untuk didengar semua. "Aku harus hentikan ini sekarang, sebelum perjanjiannya sempurna, sebelum ia mengambil Larasmi." Penghulu hendak mencegah, tapi perempuan tua berkerudung hitam mengangguk. "Bacakan sekarang, sebelum ia datang," katanya. Dan Yuda mulai membaca mantra itu dengan suara bergetar penuh tekanan. Ucapannya cepat tapi jelas. Setiap suku kata terdengar seperti mencabik-cabik udara. Dan saat ia mengucap bagian terakhir, sesuatu terjadi. Tubuh Yuda tiba-tiba terangkat ke udara, perlahan seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Larasmi menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya membeku, tak bisa gerak, tangannya kaku, seolah diikat oleh kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Darah mulai mengalir dari hidung Yuda, lalu dari telinganya, lalu dari matanya, dan saat ia hendak meneriakkan sesuatu, darah menyembur dari seluruh pori-porinya. Tubuh Yuda menggeliat seperti kesetrum. Satu jeritan pendek keluar dari mulutnya, sebelum akhirnya seluruh tubuhnya ambruk ke lantai, bergetar hebat, lalu diam, hening. Tangisan bayi itu tak terdengar lagi. Lampu-lampu padam, tapi satu persatu mulai menyala sendiri, seperti disentuh oleh tangan tak kasat mata. Larasmi masih tak bisa bicara, tapi matanya terus menatap tubuh Yuda. Wajahnya tenang, tapi darah membanjiri lantai di sekelilingnya. Ia sudah tak bernyawa. Beberapa menit kemudian, Larasmi sadar bahwa cincin kawin telah tersemat di jarinya. Ia tak ingat kapan cincin itu dipasang. Ia tak merasa menyodorkan tangannya, tapi cincin itu ada di sana. Berlian kecil di tengahnya berkilau aneh dalam remang cahaya lilin. Ia menoleh ke depan, dan di tempat persembahan yang berupa anglo sederhana itu, seseorang berdiri. Seseorang yang ia kenal, sosok pria berpakaian serba putih, dengan wajah teduh dan senyum yang tak asing. Sosok yang pernah datang dalam mimpinya, yang berdiri di bawah pohon sawo, mengulurkan tangan padanya sambil berkata, "Jika kamu bersedia, ikatkan dirimu padaku, maka ku tebus semua dosa leluhurmu." Sosok itu kini nyata, ia tersenyum, dan Larasmi hanya bisa menatap, menyadari bahwa malam ini akan tetap berlangsung, tapi bukan akad seperti yang ia bayangkan. Sementara itu Larasmi tak bisa berkata apa-apa. Ia memandang singgasana itu. Melati-melati yang biasa dipakai pengantin Jawa di hari bahagia, kini menjelma seperti duri neraka. Tapi jauh di dalam jiwanya, sesuatu mulai tumbuh. Bukan ketakutan, tapi kekuatan. Ia berjalan pelan melewati deretan pengantin-pengantin yang kini berlutut di kedua sisi jalan, menyambut langkahnya seperti prosesi suci. Di tengah langkahnya, Larasmi melihat bayangan dirinya di genangan darah di lantai batu. Tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan sosok wanita dengan mata hitam pekat, senyum tipis, dan aura yang membuat udara berhenti bergerak. Langkah terakhir, ia berhenti di depan singgasana, mengangkat mahkota melati berduri itu dengan kedua tangan. Tangannya berdarah saat menyentuh mahkota, tapi ia tetap mengenakannya. Saat mahkota itu menempel di kepala, paku-paku mulai menancap perlahan, menembus kulit kepalanya. Darah merembes, mengalir ke dahi, ke mata, ke bibirnya. Namun Larasmi tersenyum. Ia duduk perlahan di singgasana tulang itu. Seluruh ruangan bergetar. Para wanita menjerit. Namun dalam nyanyian yang anehnya merdu, suara gamelan terdengar entah dari mana. Dan dari kegelapan, sosok suami sejati mendekat, lalu berlutut di depannya.
Kini kau ratu, pengantin terakhir. Larasmi menjadi korban dari leluhurnya. Perjanjian tak bisa dibatalkan. Dan selesai di Larasmi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah perjanjian leluhur yang merugikan para keturunannya. Tony FS pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.